PCR. Nah, kalau misalnya kayak sekarang sedang menggawangi 3 sampai 4 acara. Jadi ada Asal di GTV, ada Super Family 100 kuis di GTV juga, sama di Indosiar itu ada Semarak. Siangnya itu kadang-kadang gue masih harus bikin konten YouTube dan meeting sama beberapa orang. Nah, bayangin misalnya begini. Sekarang swab PCR itu hanya memiliki ibaratnya itu kan kalau PCR itu 3 hari kata dia gitu, baru kemudian harus PCR lagi. Secara logika kan sebenarnya kalaupun kita di PCR, kita itu kan dilihat hasilnya pada saat itu. Semenit atau 2 menit kemudian kalau ternyata kita kena COVID, ya berarti kita bisa menularkan ke siapapun. Jadi menurut hemat gue memang kalaupun mau swab itu harusnya setiap hari menurut gue ya. Cuman kan kita mengikuti kebijakan nih. Kemudian kalau misalkan kayak gue satu hari ada 2 sampai 3 acara. Nah itu gue benar-benar 3 harinya kadang-kadang harus di swab. Karena ada juga klien yang mungkin ngerasa nggak apa-apa kalau ikut hasil swab yang sebelumnya karena udah swab hari ini gitu. Ada juga yang benar-benar mereka ketat sekali, tetap swab lagi. Nah jadi gue sehari itu bisa 1-2 kali gue tuh swab setiap hari. Ya mungkin sudah terbiasa dan gue sebenarnya tidak mempermasalahkan itu juga. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika begini, banyak acara-acara televisi yang kemudian akhirnya disenggol atau dianggap melanggar protokol kesehatan. Karena itu gue ngerasa acara-acara TV tersebut berarti kan general semuanya, berarti kan nggak bisa kita khususkan. Misalnya kayak acara gua malam nih, Semarak Indosiar misalnya, yang melanggar itu ada kecenderungan untuk melanggar. Ya berarti memang semua acara TV, terkecuali animasi ya. Kalau animasi mungkin enggak. Nah terus ya gue sih di satu sisi gue bukan mendiskreditkan sahabat-sahabat atau saudara-saudara atau teman-teman gue yang kerja di sinetron atau film gitu-gitu, enggak sama sekali. Mereka juga pasti sudah melakukan protokol kesehatan secara ketat. Cuman peraturan dari KPI kalau mau semua ya semua gitu. Masalahnya adalah gini, aneh ketika gue setuju tuh kalimat Mas Dedi ketika misalkan yang namanya sinetron itu kan menceritakan bagaimana keadaan sehari-hari. Nah kalau keadaan sehari-hari di sinetron aja tidak menggunakan masker, bagaimana bisa mengedukasi? Sementara kadang sinetron atau FTV itu punya share dan rating paling tinggi. Berarti nih gua kasih tahu soal share ya. Jadi di TV itu ada yang namanya share dan rating. Ini kita bicara soal share aja. Kalau share TV itu misalnya katakanlah dari 100% penduduk Indonesia yang pada saat itu, pada detik itu atau pada jam itu menonton televisi, berapa persennya menonton acara yang kita lihat. Misalnya begini, kalau misalnya teman-teman yang ada di IG ngelihat Instagram rating share, misalnya share-nya itu 50, berarti di jam itu 50% penduduk Indonesia sedang menyaksikan tayangan tersebut. Nah kalau misalkan ternyata 50% atau sebagian besar penduduk Indonesia yang menonton itu, kemudian pas dia lihat TV, ternyata tayangannya tidak mengedukasi, terus kemudian yang harus disalahkan siapa? Sementara sinetron-sinetron atau FTV itu tidak termasuk dalam area yang memiliki kecenderungan untuk melanggar prokes. Jadi sekali lagi gue di sini bukan mendiskreditkan teman-teman atau sahabat-sahabat gue yang ada di sinetron, enggak. Mereka pasti sudah melakukan protokol kesehatan. Cuman kalau mau peraturan seperti itu semuanya aja. Jadi mau acara TV kayak mau acara sinetron kayak gue nih, gue bawain acara kuis ya. Gue bawain acara kuis Super Family 100 itu menurut gue agak sedikit miris. Karena selama ini yang gue lakukan itu adalah kalau lagi acting di TV yang pengen dilihat orang adalah ekspresi gue. Entah gue melakukan suatu hal yang konyol gitu kan, gitu-gitu. Jadi ketika ekspresi itu kemudian akhirnya ditahan,
ya gue memang berpikir lagi untuk, oh berarti gestur badan gue nih yang harus gue gerakin gitu kan. Berarti tubuh gue harus semakin effort gerakannya gitu, supaya orang-orang bisa melihat keseruan, kelucuan, dan sama satu hal sih, ya mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang baik. Masyarakat Indonesia sejauh ini itu mereka sangat menyukai segala sesuatu yang sifatnya slapstick. Nah, kalau sifatnya slapstick berarti kan suka sama yang namanya gerakan-gerakan. Kita memang mungkin masih belum terbiasa untuk mendengarkan suatu jokes atau informasi yang verbal. Karena orang-orang Indonesia itu, penonton-penonton kita itu, kalau misalnya dengar MC nih ngomong bla 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 bla, apalagi ditutup nih ya, apapun informasinya orang jadi ngapain gitu kan, males gitu dengerinnya, karena mereka tidak terbiasa, kita semua ya tidak terbiasa untuk ekspresi atau mungkin mendengarkan atau jokes secara verbal tuh jarang banget. Sementara kalau mungkin di luar sana di Amerika memang jokes mereka verbal, hanya sedikit segelintir mungkin yang menggunakan jokes slapstick. Nah, jadi di sini sih sebenarnya gue cuman pengen bersuara aja, karena selama ini jujur gue tuh diem karena gue ngerasa aduh gimana ya, gue takut salah, takut ngeri-ngeri malah jadi nanti nyenggol teman-teman gue di bidang yang lain juga. Cuman sekali lagi gue bilang, gue sama sekali tidak mendiskreditkan teman-teman gue yang berada di genre lain dalam dunia entertainment yang selain yang gue lakukan. Selain host, selain acara talent search, mau main sinetron silakan, mau main film silakan, karena gue yakin mereka pasti sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat. Ada beberapa kru-kru juga yang mereka pakai masker, dan di TV-TV juga seperti itu. Kalau misalkan ternyata setelah swab kemudian ada orang-orang yang mungkin pada saat itu reaktif atau mungkin ternyata hasilnya positif, mereka itu benar-benar akhirnya dipulangkan untuk kemudian diteliti lebih lanjut bagaimana kondisinya. Bahkan ada beberapa orang juga, ini sih kasihan sih ya, yang pada saat di swab kemudian keluar hasilnya itu ternyata positif, kemudian dia pulang dan akhirnya dia mencoba lagi untuk swab, hasilnya ternyata negatif. Nah, ini juga jadi pertimbangan juga ya, walaupun ini sebenarnya melebar ke arah swabnya ya. Cuman sekali lagi kalau kita mau fokus ke masker buat ya yang punya kebijakan, ya monggo diteliti lagi lah. Jangan sampai kitanya jadi dipersulit. Kasihan juga. Kalau gue sih pengennya sih dulu tuh face shield sih sebenarnya ya itu cara kita untuk menjaga badan kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Cuman kalau memang ternyata ada penelitian lebih lanjut mengenai katanya COVID yang ada mutasi gen dan lain-lain, dan lebih berbahaya serta lebih riskan untuk orang-orang terkena, bahkan yang pakai masker, terus ya gimana ya gitu, jadi semakin parah gitu kan. Sementara yang lain enggak. Jadi intinya kalau bisa kebijakan tersebut disamaratakan. Pakai masker, semua pakai masker. Kalau enggak, semua enggak. Sesimpel itu sebenarnya. Gue cuma mau ngomong ini doang. Bentar lagi gue mau syuting Semarak Indosiar. Buat teman-teman yang lain juga yang lagi mau beraktivitas, silakan beraktivitas. Oh ya, sama satu lagi. Kalaupun misalkan begini nih, seandainya kita menggunakan masker nih di televisi, di sosial media, kebutuhan foto, apakah setelah kamera itu off semua masih menggunakan masker? Gue kembaliin sama kalian. Thank you udah mau dengerin gue. Sehat-sehat terus semuanya, oke? Semoga kita terbebas dari COVID-19.